Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Happy Peresi Sinambela, mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sendera Tasik, Program Pendidikan Seni Musik dengan NIM 220314 2012. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang yang pertama ada pengertian daripada kurikulum, yang kedua adalah persamaan dan perbedaan antara kurikulum lama dan baru, yang ketiga atau yang terakhir ada fungsi, peranan, dan komponen daripada kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian daripada kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan atau yang lebih kita kenal dengan dinas pendidikan, yang berisi tentang rancangan mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik di dalam jenjang periode pendidikan tertentu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru. Pada kurikulum lama, lebih dikedepankan itu adalah akademik, yang dimana artinya siswa akan lebih ditekankan untuk mempelajari materi, membaca buku, seperti menulis juga atau mengerjakan soal-soal latihan dan sebagainya. Sementara pada kurikulum baru lebih dikedepankan atau lebih ditonjolkan adalah karakter siswa, yang dimana siswa diacukan untuk belajar secara berkelompok dan lebih banyak prakteknya agar terrelevansi juga dengan minat dan bakat siswa. Lalu, mengapa pemerintah mengubah kurikulum lama ke kurikulum baru? Karena pemerintah sudah menganggap bahwasanya kurikulum lama itu sangat tidak efektif bagi para siswa untuk dipelajari. Oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan kurikulum baru untuk dijadikan sebagai perangkat mata pelajaran di dalam periode pendidikan tertentu. Nah, kemudian apa sih persamaan dari kurikulum lama dan kurikulum baru? Persamaan dari kurikulum lama dan baru itu yang pertama ada sama-sama menampilkan butir teks sebagai butir-butir kajian dasar. Yang kedua, sama-sama dirancang oleh lembaga yang sama, yaitu Depdiknas. Dan yang terakhir, kurikulum lama dan kurikulum baru ini esensi kurikulumnya itu sama, yaitu sama-sama hakikatnya mengacu kepada siswa. Kemudian apabila ditanya apa sih fungsi dari kurikulum itu? Nah, fungsi kurikulum ini sudah sangat lumrah di era pendidikan, yaitu adalah untuk mengukur kemampuan pribadi, yang kemudian kurikulum ini merupakan konsumsi daripada pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada peranan kurikulum. Peranan kurikulum itu ada 3. Yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang terakhir ada peranan kritis dan evaluatif. Bagaimana penjelasan dari ketiga peranan tersebut? Berikut. Yang pertama adalah peranan konservatif, yang dimana kurikulum itu diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang relevan dengan generasi saat ini, terkhususnya para siswa sebagai generasi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada peranan kreatif. Di masa era global sekarang ini, yang dimana iptek semakin maju, masyarakat dituntut untuk lebih inovatif dalam menciptakan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru, yang dimana kegunaannya tidak hanya diperuntukkan hanya untuk saat ini saja, namun kedepannya masih bisa dipakai dan tetap layak pakai. Oleh karena itu, kurikulum ini menuntut agar generasi zaman sekarang itu mampu berkompeten dalam menyesuaikan dirinya terhadap perkembangan iptek, yang kemudian dapat memanfaatkan iptek sebaik-baiknya dan tidak menyimpang daripadanya. Kemudian juga generasi atau masyarakat zaman sekarang itu dapat menghadapi perkembangan zaman yang akan datang terus-menerus dan akan berubah terus-menerus. Dan yang terakhir ada peranan kritis dan evaluatif. Semakin berkembangnya zaman, kita diharuskan semakin cepat dan tanggap dalam mengelola suatu hal. Ya, kalau misalnya hal itu yang terbaik akan bertahan, tapi jika hal itu biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum ini terdapat beberapa atau seluruh upaya yang dapat membentuk karakter siswa untuk tetap bertahan di era global ini, yang kemudian memampukan mereka, baik para siswa maupun masyarakat, dapat bersaing secara baik. Sampailah kita kepada materi terakhir, yaitu komponen-komponen daripada kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada strategi, yang keempat ada organisasi kurikulum, dan yang terakhir ada evaluasi.
Kelima komponen ini berkaitan erat dan tidak akan dapat dipisahkan. Demikian pemaparan saya mengenai materi daripada kurikulum, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.